Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapan dan dimanapun kalian mendengarkan dan menyaksikan podcast ini. Dan kembali lagi bersama Hamburger Podcast by HRWG. Bersama gua Jess, Daniel Awigra, Ardi Rosyadi, dan aku senang banget ya. Finally. Mbak Anis Hidayah. Kita sampai jalan jauh banget, tapi ini pasti akan nggak bakal sia-sia kita walaupun kita jalan jauh dan cukup macet di Sawangan tadi ya. Bukan tapi cukup mas, sangat macet. Ya gitu. Tapi Mbak, ngomong-ngomong nih kan Mbak Anis selama ini bekerja ya, mendedikasikan hidupnya ke isu pekerja migran. Sebenarnya kalau balik ke pekerjaan Mbak Anis atau pilihan katakanlah keterlibatan Mbak Anis itu apa sih yang melatar belakangnya sampai Mbak Anis kok bener-bener kekeh ya, gigih gitu ya? Yang melatar belakangi kita cerita lah ya, secara personal nih, ngomong lagi di rumahnya kan, ngaji. Udah makan jeruk banyak. Udah makan siang juga dia. Kurang berkati. Iya, saya dulu aktivis mahasiswa kan. Nah, rajin ikut diskusi gitu dengan teman-teman buruh, teman-teman perempuan, dan terhubung juga dengan teman-teman yang mendiskusikan isu buruh migran di Jember gitu. Nah, pada saat itu saya cukup kaget sebenarnya. Oh, ada ya masalah buruh migran gitu, TKI dulu istilahnya sebesar itu gitu. Nah, kemudian saya baca waktu itu zaman Orde Baru kan jarang ya berita, nggak sebanyak sekarang lah soal gitu. Pekerja migran ya. Jadi saya baca koran gitu, ada pekerja migran asal Jember korban perkosaan dari Saudi, keluarganya nggak mau terima gitu, dia nggak dapat keadilan segala macam. Nah, itu kemudian seperti melemparkan saya ke masa kecil. Kampung saya dilahirkan di satu kampung di Bojonegoro. Yang mayoritas masyarakat kami itu pekerja migran. Saya dulu main gitu sama anak-anak yang bapak-ibunya di luar negeri gitu. Jadi mereka tinggal sama kakek neneknya. Saya masih ingat musik-musik dulu yang di style gitu ya, di sekitar rumah saya, tape-nya gede sekali. Itu lagu-lagu Malaysia gitu. Nah, itu rumah pekerja migran yang bekerja di Malaysia gitu, lagu-lagu Arab. Jadi saya seperti dibawa ke suasana itu. Lalu kemudian ya saya mempelajari gitu, ini apa ya masalahnya gitu. Dan saya melihat oh ini persoalan struktural gitu. Saya pelajari, saya tekuni, akhirnya saya merasa saya terpanggil untuk memberikan kontribusi lah. Saya kemudian bergabung sama Solidaritas Perempuan Jawa Timur waktu itu. Ya gitu, terus kemudian itu saya di SP, terus skripsi saya waktu itu juga soal buruh migran, melanjutkan S2, tesis saya juga soal buruh migran, soal hukuman mati. Terus saya bersama-sama waktu itu dengan Mas Wahyu tahun 2004 mendirikan Migrant Care. 2004. Dikit lah soal tadi yang report kemarin soal pekerja migran dan hukuman mati gimana Mbak? Kemarin kita juga ngangkat sama teman-teman SDR ya, soal hukuman mati di Indonesia khususnya yang tesisnya adalah bahwa hukuman mati itu justru malah menyasar kelompok yang paling rentan, masyarakat paling miskin. Nah, kalau dalam konteks buruh migran sejalan atau enggak itu? Sebenarnya kalau dalam konteks migrasi, hukuman mati itu puncak kerentanan pekerja migran terhadap pelanggaran HAM. Karena mereka itu kan memang kerjanya nggak layak, ya kan? Terutama teman-teman yang di domestic workers itu dianiaya, dilecehkan, gitu dalam kondisi eksploitasi jelas. Eksploitasi dalam kondisi mereka melawan, itu kemudian justru mereka berhadapan dengan hukuman mati gitu. Saat dia melawan, majikannya mati, ya hukuman mati yang berlaku gitu. Dan dalam proses-proses persidangannya tidak fair dan tidak adil, nggak pernah disebut sekalipun narasi di persidangan mengapa dia membunuh gitu. Nggak ada. Jadi murni ini kriminal gitu yang dilihat. Nggak ada latar belakang. Nggak ada latar belakangnya gitu. Nah ini yang gagal ya. Sistem hukumnya gagal mengungkap sebab mengapa seseorang itu bisa melakukan tindakan itu, tapi dari bukti, dari keterangan saksi dan mungkin alat bukti, yaitu dihukum mati ya, soal narkotika dan sebagainya kan. Kalau kita lihat itu kan peradilan luar negeri, kita nggak bisa ngulik-ngulik ya, nggak bisa ngapain intervensi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah
makan banyaknya hukuman mati terhadap buruh migran, Mbak. Iya, ngeri loh. Ini 2021 saja sudah naik berapa ya? 20 ya yang terancam hukuman mati. 2021 ya. Wow. Jadi selalu ada kasus baru. Kita tahu lah ya, Kemenlu itu berupayanya maksimal gitu untuk membebaskan, diplomasinya all out PWNI gitu. ya. PWNI gitu. Tapi kasus baru selalu ada gitu hukuman mati. Karena tidak ada pencegahan. Mekanisme pelindungannya nggak jalan. Kita di Indonesia juga intensif melakukan eksekusi mati di dalam negeri. Itu juga mempengaruhi lobby-lobby kita, diplomasi kita ke negara lain gitu ya. Ketika kita ingin membebaskan pekerja migran yang terancam hukuman mati. Kurang lebih begini, gue ngomong sama lo, jangan ngerokok dong. Lo bilang lah, lo aja ngerokok. Gitu. Kurang lebih gitu kan. Karena kita masih memperlakukan hukuman mati di sini. Persis Ya. itu jadi batu sandungan terus gitu. Ya. Nah, sekarang menghadapi 2 hari besar kita bersama nih. Satu hari HAM tanggal 10 nanti, dan yang kedua hari isu pekerja migran ya, hari International Migrants Day, hari internasional migran ya, hari migran internasional. Menurut Mbak Anis, kira-kira hal apa yang perlu diangkat untuk memperingati 2 hari penting kita bersama yang membela isu-isu publik, isu-isu hak asasi manusia? Kita selalu menyebutnya itu kan bulan perlindungan ya. Bulan perlindungan. Dari 16 KTP gitu ya, teman-teman KTP pakai ya. teman-teman pakai 16, kalau kita 1 bulan perlindungan mulai dari 25 November sampai 25 Desember gitu. Jadi 1 bulan. Nah, apa yang selalu kita ingatkan gitu ya, terutama ke pemerintah gitu, bahwa pekerjaan rumahnya masih banyak gitu. Ya. Pekerja migran mestinya mereka berhak untuk bekerja, kerja layak, dapat sejahtera, itu sampai hari ini masih belum terrealisasi. Betul. Kalaupun ada yang berhasil, mereka kemudian ada peningkatan kehidupan mereka, itu karena kasuistik gitu. Iya. Mereka memang fight gitu ya bersama keluarganya, Betul. mengelola sedemikian rupa remittance-nya untuk meningkatkan pendidikan, kehidupan keluarganya gitu. Tapi peran negaranya itu masih sangat kecil. Iya. Jadi ini yang selalu kita ingatkan terus-menerus, termasuk ya ini kalau sekarang konteksnya ya Ciker gimana nih gitu. Undang-undang pelindungan pekerja migran gimana nih gitu. Dan RPP-nya nggak pada turun tuh. Iya. Atase, ABK ya kan, yang itu soal banyak RPP perlindungan yang banyak iya, tuh. betul, masih banyak yang belum diterbitkan oleh pemerintah. Betul. Gitu. Harusnya November tahun lalu kan? Betul. 2019. Sekarang udah berapa Udah tahun tuh? lewat. Iya. Human right by pelanggaran HAM by omission. Pengabaian. Ya, harusnya setelah Undang-Undang 18 ya. Itu kan dimandatkan untuk membuat PP ya, rancangan peraturan pemerintah dari PP, tapi sampai hari ini beberapa PP-nya juga belum dihasilkan. Oke, sekarang berarti gini Mbak, selemah-lemahnya iman nih, selemah-lemahnya yang bisa kita lakuin sebagai orang, sebagai masyarakat sipil gitu, ngelihat anak gaul lah, anak yang gaul tidak dimention oleh presidennya, yang tidak dimention oleh presidennya, kecuali kalau kita investor, sayangnya kita bukan investor, gitu ya. Investornya hamburger. itu gimana tuh harusnya menyikapi soal, atau apa yang harus kita lakukan, kita berikan sebagai partisipasi kita terhadap persoalan-persoalan ini. Ya, selalu berat banget. Ya, yang paling bisa dilakukan kan memberikan edukasi kepada publik gitu. Oke. Bahwa migrasi itu, kalian mau keluar negeri itu hak gitu. Itu constitutional rights gitu. Jadi bahwa itu adalah hak, dan bagaimana memastikan teman-teman bisa bermigrasi secara aman. Apalagi pandemi gini, sindikat makin nekat, cari korbannya makin banyak gitu ya, memanfaatkan situasi. Meningkat ya berarti ya. Meningkat, keterpurukan ekonomi gitu. Jadi kerentanannya makin banyak gitu. Jadi edukasi itu jadi hal yang paling dibutuhkan gitu, dan itu yang selama ini masih terus dilakukan oleh Migrant Care. Yang kedua tentu kita membuka gitu ya seluas-luasnya akses to justice gitu, membantu teman-teman untuk mendapatkan haknya, bahkan sebelum berangkat mereka juga sudah menderita gitu. Jadi itu akses to justice itu yang bisa kita lakukan, baik itu lewat prosedur judiciary maupun non judiciary. Ya. Begitu. Oke. Jos banget. Aduh, kita bisa ngaso sebentar nih. Kita lanjutkan muter-muter ke atas ya. Ke kebon dulu. Terima kasih Mbak Anis. Sehat selalu, salam buat keluarga semuanya. Saya nanti izin muter-muter, dan terima kasih jamuannya, hamburger bertandang keren sekali di Depok Studio Alam. Ntar judulnya hamburger makan jeruk. Terima kasih. Bye.